Oke. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sorry banget linknya baru saya share. Biasa kita Zoom-nya malam. Cuma hari ini kebetulan saya harus menghadiri acara, jadi saya nggak bisa malam. Iya, jadi lupa share link juga tadi. Kok belum ada yang masuk? Oh iya, lupa share link. Nggak apa-apa ya. Oke Bapak Ibu, saya sapa satu-satu dulu hari ini nggak terlalu banyak nggak apa-apa. Yang penting kita berkualitas aja bicaranya ya. Di sini ada Pak Didin, halo Pak Didin. Ada ini Pak Apik Rizky, ada Bu Elviani, kemudian di sini ada Bu Pipin Kusdiarti ya. Kemudian ada Tante Rosita, Pak Santosa, Bu Foni. Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Wah, ini orang-orang pagi nih ya semuanya ya, biasa hari Minggu pada bangunnya siang-siang. Iya. Oke Bapak Ibu, hari ini yang mau saya bahas adalah mengenai moonboat Bapak Ibu. Tetapi moonboat yang kali ini mungkin Bapak Ibu hari Kamis kemarin sudah ada yang ikut pertemuan Zoom online-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin, "Pak, ini bedanya sama yang hari Kamis apa? Bedanya sama yang sebelum-sebelumnya apa?" Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa topik hari ini kita akan membahas lebih mengenai tentang afiliasi marketingnya gitu. Tapi Pak, kalau gitu, eee saya belum tahu sama sekali loh tentang Moonbot, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya akan bahas sedikit tentang Moonbot, baru nanti kita akan bahas lebih detail tentang afiliasinya ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, saya langsung buka dulu linknya ya. Sorry, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya mana nih? Sebentar ya. Kok ketutup? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Eh, Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kok PowerPoint-nya hilang? Oh, sudah ketemu, sudah. Oke, oke. Sip. Ya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, belum kelihatan ya? Oke, sip, sudah kelihatan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang juga baru bergabung, ya, hari ini nggak apa-apa, nggak terlalu banyak karena memang saya sorry banget linknya baru saya share mendadak ya. Saya kira saya udah share linknya dan biasa kita by the way setiap malam ya Bapak Ibu ya, cuman karena memang hari ini saya lagi berhalangan gitu ya, tidak ada yang lagi bisa gantiin, ya udahlah daripada tidak sama sekali mending kita Zoom-nya pagi aja. Dan menurut saya ini Bapak Ibu ini adalah morning person ya. Orang-orang yang bangunnya pagi, karena biasa hari Minggu kan kita masih leha-leha, masih santai-santai. Ya ini Bapak Ibu bangun pagi gitu ya di hari Minggu, saya yakin Bapak Ibu pasti dapat sesuatu keluar dari sini, oke? Ya, di sini ada siapa lagi yang baru datang? Oh, ada Pak Iskendi. Ya, oke, sip sip sip. Oke, Bapak Ibu perkenalkan nama saya dengan Ken Vilanka dan hari ini sebenarnya ya Bapak Ibu ya, siapa sih dengan Pak Ken dan sebagainya, saya ini sebenarnya latar belakangnya itu bukan di dunia keuangan ya, aslinya loh ya. Maksudnya kalau oh gelar saya dan sebagainya, saya bukan di dunia keuangan, tapi saya lebih ke dunia medis ya. Saya nggak usah detailin tentang itu, cuma intinya adalah saya memang sejak lama itu mendalami ke bidang keuangan, karena saya suka dengan dunia keuangan Bapak Ibu, oke? Nah, oke, hari ini topik yang saya mau bahas itu adalah ini seperti Bapak Ibu bisa lihat to the moon to the moon. Ini gambar apa? Gambar roket gitu ya. Sebenarnya apa sih, Pak? Oke, seperti yang hari Kamis ya, mungkin Bapak Ibu sudah ikutin ya, kita akan masuk melalui pola pikir ya, eee, minta tolong kosongkan gelasnya dulu ya, minta tolong kosongkan gelasnya dulu, bahwa banyak banget orang yang istilahnya kalau ditanya, "Kamu kalau misalkan bekerja," "Kamu kalau menghasilkan uang, kira-kira kamu mau yang istilahnya kamu bekerja baru dapat duit atau kamu yang istilahnya kamu nggak ngapa-ngapain kamu dapat duit?" Pasti kebanyakan orang pasti akan berpikir, kalau bisa nggak bekerja dapat duit kenapa harus bekerja gitu kan ya. Nah, teknik yang paling gampang adalah Anda dengan cara nah di sini ya seperti Anda itu
buka franchise gampangnya gitu ya. Anda, punya duitnya misalkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, Anda tinggal buka aja franchise Indomaret ya, tinggal terima laporan aja per 3 bulan gitu kan enak ya. Saya hanya santai, saya hanya jalan-jalan, duit saya berputar, ya, saya terima laporan, duit saya bertambah terus. Kan enak ya begitu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti Bapak Ibu mungkin punya bisnis kosan dan sebagainya, punya istilahnya Indomaret yang berjalan otomatis gitu ya, atau yang lagi hit sekarang Mixue gitu ya. Mixue itu mahal loh Bapak Ibu loh, franchise itu kalau nggak salah miliaran loh Bapak Ibu. Begitu-begitu miliaran gitu ya. Nah, tapi yang paling gampang yang karena kita udah paling familiar itu di Indomaret, ya udah yuk coba kalau misalnya kita ngomongin Indomaret, gimana sih cara saya untuk bisa punya bisnis autopilot melalui Indomaret ini? Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, saya nggak jualan Indomaret, no. Ini saya cuma pingin Bapak Ibu bisa dapet, oh begini toh pola pikirnya seperti itu ya. Untuk Anda bisa punya bisnis autopilot seperti Indomaret, bisnis franchise ini, Anda ada butuh biaya-biaya seperti franchise fee 5 tahun 36 juta ya, persiapan dan pembukaan toko 9,5 juta. Bentar. Oke, ini 36 juta, ada biaya pembukaan toko 9,5 juta, renovasi tambah daya listrik 170,5 juta, peralatan elektronik dan non elektronik 178 juta, dan singkat cerita Anda itu butuh 394 juta untuk baru membuka tokonya aja. Belum termasuk sewa bangunan, belum termasuk Anda beli propertinya, belum. Ya, artinya apa? Kalau misalnya di total-total, Anda itu setahu saya, itu bisa sampai miliaran Bapak Ibu untuk bisa memulai gitu loh. Ya kan? Belum termasuk biaya operasional toko nih, listrik, air, gaji karyawan, belum bagi hasil, belum biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, Bapak Ibu. Masih banyak biaya-biaya yang belum terhitung di sini. Artinya apa? Untuk bisa punya bisnis yang autopilot berjalan otomatis, itu ya kalau Anda adalah seorang yang memang sudah kaya raya, Anda gampang. Oh, aku tinggal investasi aja, buka franchise ini, franchise itu, franchise ini, franchise itu. Itu gampang, Bapak Ibu. Tetapi kan kebanyakan dari kita itu nggak banyak ya yang punya duit miliaran Bapak Ibu. Oleh karena itu, konsep yang lagi kita bangun sama seperti itu Bapak Ibu, tetapi bukan di Indomaret, melainkan di bidang cryptocurrency gitu loh. Gimana Pak, kok kalau di bidang cryptocurrency kok bisa dibikin autopilot kayak gitu? Ya udah, kita langsung masuk aja ya Bapak Ibu ya. Konsepnya ya, Anda tinggal terima laporan gitu ya, kalau Indomaret per 3 bulan, kalau ini per transaksi Anda dapat laporan. Nah gitu ya. Oke, kalau saya ngomongin project kita ini adalah berhubungan dengan kripto Bapak Ibu. Sekilas aja ya, sekilas tentang produk ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang cryptocurrency, kita harus ngomongin dulu tentang Bitcoin nih. Bitcoin itu apa sih? Ya gitu ya. Bitcoin itu adalah aset digital yang diciptakan sejak tahun 2008 dan diakui oleh Bapepti ya. Jadi sudah diakui oleh Bapepti ya, di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa berdasarkan historinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, wah, Bitcoin di tahun 2008 harganya berapa, Pak? Di tahun 2008 Bitcoin tidak ada harganya Bapak Ibu. $1 pun nggak nyampe, 0,0 sekian dolar gitu Bapak Ibu. Ya. Tetapi dalam proses perjalanannya Bapak Ibu ya, ada cerita lucu bahwa Bitcoin itu pernah dibuat istilahnya dilucu-lucuan lah istilahnya gitu Bapak Ibu ya. Dibikin tawaran dia mau beli 2 loyang pizza gitu ya, sama tukang pizza mana gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang mau gitu ya nganterin dia 2 loyang pizza, dia bayar dengan 10.000 Bitcoin, gampangnya kayak gitu. Singkat cerita, diterima challenge dia gitu ya. Dan akhirnya apa? Wah, itu tukang pizza kalau masih nyimpen 10.000 Bitcoin itu, dia bakal jadi tukang pizza terkaya di dunia. Iyalah, 1 Bitcoin-nya dari yang nggak ada harga, ya kan? 2 loyang pizza 10.000 Bitcoin Bapak Ibu, 1 Bitcoin-nya 300 juta sekarang Bapak Ibu. Lagi naik lagi sekarang. Wah gila, itu gila-gilaan Bapak Ibu. Artinya itu jadi pizza termahal di dunia. Lucu-lucuannya kayak gitu Bapak Ibu. Nah 2008 nggak ada harga, 2014 harganya naik ke sekian, $1.165. Di sini banyak banget orang-orang kaya Bapak Ibu. Iyalah, dari nggak ada harga ya mereka cuman nyimpen, nggak ada harga gitu ya, nyimpen di mana dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba harga Bitcoin dari nggak ada harga jadi $1.165. Wah, banyak miliarder-miliarder, triliuner-triliuner baru Bapak Ibu di sini. Nah, singkat cerita, Bitcoin itu turun Bapak Ibu ke $158. Nah, anggap kita belum tahu ya masa depan seperti apa. Saya tanya ke Bapak Ibu semua, di harga $158 ini, Bapak Ibu bebas ya, bebas. Saya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Bapak Ibu berpikir coba, wah kalau saya bisa mengulang waktu, balik ke 2014, harga dari 1.100 turun ke $158. Bapak Ibu mau beli atau tidak? Kalau misalkan Bapak Ibu bilang mau, oke, good gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bilang tidak mau, berarti sama. Saya juga belum mau gitu Bapak Ibu. Harganya turun nih ke $158 ya. Buat orang-orang yang mungkin mau beli, mungkin kalian berpikir, wah harganya
lagi murah nih, mumpung lagi murah gitu ya, mumpung harga misalkan harga emas mumpung lagi murah, saya beli nih lagi diskon gitu kan. Nah, tapi kalau saya belum berani Bapak Ibu, dulu saya belum berani. Kenapa? Ya harganya dari harga semahal ini tiba-tiba turun kayak begini ya panik dong. Sorry saya mute dulu ya, ada yang bocor. Sip. Singkat cerita, dari $158 buat teman-teman yang beli kemarin gitu ya, harganya loncat roket Bapak Ibu jadi $19.765. Di sini muncul orang-orang kaya baru. Wah, orang-orang kaya-kaya baru. Mungkin Bapak Ibu nonton di YouTube, nonton di Instagram, nonton di TikTok. Wah, anak-anak muda ya gitu ya, orang-orang yang eee apa ya, yang mungkin secara akademis kurang tetapi mendadak jadi triliuner-triliuner. Itu kenapa? Karena mereka mendapatkan kesempatan untuk dari beli di murah, jual di mahal. Harganya naik ratusan ribuan kali lipat. Jangankan di sini jadi segini Bapak Ibu, dari sini ke sini aja harga udah naik belasan kali lipat Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah harganya dari $19.765 dia turun lagi Bapak Ibu, ke $3.165. Nah, di sini saya tanya lagi ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, apabila dapat kesempatan ini, Bapak Ibu kira-kira bakal beli atau enggak? Nggak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau misalkan Bapak Ibu bilang, "Saya mau, Pak." Oke, good good, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan, eee, saya sendiri, saya jujur ngelihat, wah ini kan dari, kemarin harganya turun, terus harganya naik lagi gitu ya, sekarang turun lagi. Nah, ada kemungkinan saya tidak akan masuk semua, tetapi saya masuk dikit gitu loh. Supaya nanti kalau tiba-tiba harganya naik gimana, lumayan kan gitu. Ya, ada juga yang istilahnya, "Saya nggak mau sama sekali," it's okay, nggak ada masalah, oke. Singkat cerita, di tahun 2021 harganya loncat Bapak Ibu, hampir Rp1.000.000.000, 69.000. Di sini kalau saya beli banyak gitu ya, kalau misalkan lucu-lucuan orang ya adalah jual ginjal dulu gitu ya, jual ginjal dulu, nanti kalau misalkan harganya udah naik, ginjalnya jadi 3 gampangnya kayak gitu, gampang-gampang lucu-lucuan aja Bapak Ibu, ya. Di sini muncul orang-orang kaya baru Bapak Ibu, tapi sayangnya mindset orang-orang adalah ketika harganya mulai naik 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 kayak begini, mereka malah ikut-ikutan, tetangga, temen saya gitu ya, saudara saya ada yang beli Bitcoin, untung loh. Akhirnya mereka apa? Nggak mau ketinggalan, beli 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 beli. Akhirnya apa yang terjadi? Harganya nyangkut di atas, ternyata bukannya untung malah boncos, harganya turun. Kenapa? Orang-orang bijak itu membeli ketika harganya lagi murah, bukan ketika mahal. Tetapi orang yang tidak bijaksana, mereka belinya karena ikut-ikutan doang. Akhirnya apa? Harganya udah terbang tinggi, mereka baru beli. Kebalik dong, beli di murah, jual di mahal dong, logikanya seperti itu. Nah, di sini, wah gila ya, dari mana nih? Saya kasih lihat. Dari $158 ke 19 ribuan, dari $3.105 jadi $69.000. Nah, dan kabar baiknya adalah sekarang harga satu Bitcoin itu lagi diskon lagi, Bapak Ibu. Sekitar ya $20.000 lah. Sekitar lagi turun sebegini, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini satu kesempatan buat kita. Itu menurut saya loh Bapak Ibu ya. Karena menurut prediksi kata orang-orang dunia nih, kalau misalkan kita lihat nih siklusnya, harga turun, naik lebih tinggi lagi, turun, harusnya naik lebih tinggi lagi dong. Karena menurut kata orang-orang dunia, 2024, 2025, harga satu Bitcoin itu bakal terbang ke 250.000 atau bahkan ada yang bilang bisa sampai $1 juta. Who knows? Tidak ada yang tahu seperti itu. Tetapi yang kita tahu namanya cycle atau siklus, orang-orang trading ya, trader, orang-orang yang percaya dengan dunia keuangan dan sebagainya, mereka tahu, ya namanya cycle atau siklus itu akan berulang, berulang, berulang. Sama kalau kita ngomong, krisis itu setiap berapa tahun sekali, kita bisa tahu Bapak Ibu. Kayak kita ngomongin kalau kripto itu per 4 tahun, 5 tahun sekali Bapak Ibu. Silakan browsing dengan kata kunci halving Bitcoin dan sebagainya. Ya, artinya di sini ada peluang besar kalau misalkan harganya loncat. Di sini kita bisa jadi orang kaya selanjutnya. Kenapa? Kalau misalnya kita lewatin kesempatan sekali, it's okay, nggak ada masalah. Kalau kita lewatin kesempatan 2 kali, it's okay juga nggak ada masalah. Tapi kalau kita kelewatan, kesempatan 3 kali, apa kata dunia gitu kan. Ya artinya Bapak Ibu bisa ngelihat peluang di sini ya. Kita lanjut. Nah, kita sama-sama bisa lihat peluangnya, tetapi masalahnya pertanyaan saya, Bapak Ibu, ngerti cara trading atau enggak? Oh, oke, ada yang nggak ngerti, itu bagus, nggak apa-apa, it's okay. Oh, Anda atau saya bisa trading, oke, ya. Tetapi Anda pingin nggak sih bahwa kegiatan trading Anda ini bisa berjalan secara otomatis, autopilot, Andanya liburan, Andanya jalan-jalan, atau Andanya nggak usah lihat-lihat gitu ya, tiba-tiba Anda terima laporan. Mau dong seperti itu, sama seperti bisnis Indomaret tadi ya kan. Nah, makanya di sini kita ciptakan satu project namanya adalah Moonbot. "Pak, saya nggak ngerti trading." Ya nggak apa-apa, ini gunanya pakai Moonbot. Moonbot ini adalah, alat bantu untuk Bapak Ibu yang mungkin, bisa trading tetapi
nggak punya waktu gitu ya, atau mungkin Anda tidak ngerti trading, tetapi di sini ada alat bantunya, gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Disclaimer dulu ya, "Pak ini bot ini maksudnya apa?" Singkatnya, robot. Oke. "Pak, bukannya robot kemarin-kemarin tahun 2001, 2022 banyak ya Pak ya lagi heboh dan sebagainya." Iya bener, betul Bapak Ibu. Terus gimana Pak? Memang Moonbot ini bedanya apa? Disclaimer dulu Bapak Ibu. Moonbot tidak menghimpun dana. Loh, gimana dong Pak? Iya, jadi Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nyimpen duit rupiah itu di mana? Maksudnya rekening, ya misalkan Bapak Ibu pakai BCA, BNI, BRI dan sebagainya bla 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 gitu ya Bapak Ibu ya. Di rekening bank, oke? Bapak Ibu nyimpen kalau misalkan mau nyimpen dolar di mana? Buka rekening dolar, bener ya? Oke? Duit rupiah di rekening bank biasa gitu ya. Kalau mau nyimpen dolar buka rekening dolar gitu kan nggak bisa digabung kan? Yang ketiga, kalau misalkan Bapak Ibu mau main kripto, mau transaksi jual beli kripto, Bapak Ibu buka apa? Buka rekening khusus untuk kripto gitu ya, namanya adalah wallet exchanger. Nah, gitu Bapak Ibu. Yang terbesar di dunia apa? Ada namanya Binance. Di Indonesia ada namanya Indodax, Toko Kripto, Pintu, dan lain-lain. Pokoknya banyak. Itu bank-bank lah, gampangnya banknya gitu Bapak Ibu. Moonbot anda tidak transfer ke Moonbot, Anda silakan buka rekening gitu ya untuk kripto gitu ya. Anda sambungkan ke Moonbot-nya. Jadi sistemnya kayak colok kabel. Moonbot itu ada colokannya, rekening Anda gitu ya, Binance atau toko kripto atau apapun gitu ya, itu ada lubang colokannya. Anda colokin, plep, udah Moonbot bisa bantu Anda transaksi jual beli. Nah, dia bisa transaksi berarti dia bisa narik nggak, Pak? Nggak bisa, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, saya bisa buka dashboard saya seperti apa sih, gitu loh. Kenapa nggak bisa ditarik dan sebagainya. Oke, Moonbot tidak menghimpun dana. Nah, ya kan? Tidak menghimpun dana. Jadi Bapak Ibu tidak transfer ke kami, ya, kecuali robotnya. Nah, kemudian dana nasabah ditempatkan di wallet exchanger masing-masing ini loh Bapak Ibu. Jadi tidak transfer ke kami, tetapi Anda pegang masing-masing. Nah, kita merasa aman dong seperti itu gitu ya. Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun, gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Pak, kalau banyak yang nanya ke saya, "Pak, profitnya berapa banyak, berapa besar dan sebagainya?" Sorry Bapak Ibu, saya tidak bisa bilang berapa. Pak, kalau misalkan saya gabung, saya dapat 10% sebulan, dapat nggak, Pak? Saya nggak tahu, Bapak Ibu. Saya nggak bisa jamin. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mencari sesuatu yang fix, sorry, di sini bukan tempatnya. Karena kita real transaksinya, real trading, Bapak Ibu. Tetapi, ya, nanti habis ini deh. Jadi contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Bapak Ibu bisa lihat semua transaksinya di sini. Ya, nanti Bapak Ibu udah punya akun, silakan buka aja Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh teman-teman kami juga yang sudah bergabung, ada yang modal $1.000, $10.000, $100.000. Nah, hasil beda-beda Bapak Ibu. Oh, ada yang 9% sebulan. Oh, ada yang 11% sebulan. Oh, ada yang 14% sebulan. Kalau pakai gimana berdasarkan pengalaman? Saya jujur aja ya, November saya dapat 17,2%. Saya udah hitung. Desember saya dapat ya akhir tahun market lesu wajar ya, dapat 4%. Januari saya dapat 12,1%. Ya, Februari per kemarin saya udah dapat sekitar 5,5% Bapak Ibu, ya. Dan, kalau misalnya ditanya, "Pak, berarti Pak Ken berarti bulan ini pasti dapat 10% nggak?" Saya nggak bisa jawab Bapak Ibu, semuanya tergantung dari fluktuasi market. Kalau pergerakan harganya, wah, naik turun gila-gilaan gitu ya Bapak Ibu ya, pasti profitnya besar. Karena namanya trader itu mencari fluktuasi harga, gampangnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak market Desember tuh, ya, harganya geraknya kayak, eee apa ya, kayak sungkan gitu ya, geraknya kecil-kecil dan sebagainya ya, saya dapat cuma 4% Bapak Ibu. Tapi better kan 4% sebulan, kalau misalkan kita tarik garis setahun aja, itu kurang lebih 50% setahun kan, kurang lebih gitu. Artinya Bapak Ibu kalau misalnya punya duit 100 juta udah jadi 150 tuh. Udah misalnya punya duit 1 M, udah jadi 1,5 M tuh, simpelnya kayak gitu. Lanjut ya. Ini contoh teman-teman kami juga yang, sudah menggunakan Moonbot, ada yang profitnya beda-beda Bapak Ibu silahkan baca sendiri, dan contoh di atas tidak mencerminkan profit di masa depan. Oke? Nah, Bapak Ibu, saya akan singkat dulu ya Bapak Ibu secara cepat dulu, karena memang kita juga tidak banyak waktu. Kalau misalnya Bapak Ibu pingin tahu lebih detailnya lagi, silakan kontak ke pengundangnya aja. Lanjut. Nah, kalau misalkan saya ngomongin tentang, potensi profit, wah semua orang juga suka tentang profit profit profit. Tapi banyak juga orang yang harus bertanya, "Resikonya apa, Pak? Resikonya apa?" Oke, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu timbang-timbang deh. Nih, resiko dari penggunaan Moonbot, ya ini udah semua Bapak Ibu, resikonya ada 3. Yang pertama, masa tunggu atau floating. Pak, masa tunggu atau floating ini maksudnya apa? Oke Bapak Ibu, saya tanya ke Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu beli emas, anggapnya harganya 1 juta, terus harga emasnya jatuh ke 800.000, Bapak Ibu rugi atau tidak? Pertanyaan saya. Langsung saya jawab, tidak rugi. Loh, Pak, harganya kan jatuh. Iya,
Tetapi pertanyaannya, Anda butuh uang banget nggak? BU banget nggak? Kalau Anda tidak BU, ya udah nggak usah dijual. Tunggu aja harga emasnya naik lagi. Sesimpel itu kan Bapak Ibu. Ya, berarti apa? Ada namanya masa tunggu atau floating. Anda beli properti beli tanah harganya 1 miliar, harganya jatuh ke 600 juta gitu ya misalkan ya. Anda rugi atau tidak? Tidak, selama Anda tidak jual. Udah, tunggu aja harganya naik lagi. Harga tanah in the end atau pada akhirnya juga menurut kita kan semua harga tanah pasti pada akhirnya akan naik kan. Ya udah, sesimpel itu aja. Yang kedua, exchange-nya tutup. Ini saya bilang, Anda tempat taruh duitnya, banknya tutup, gampang gitu. Oleh karena itu, di sini kita bisa pakai dua. Yang pertama Binance itu terbesar nomor 1 di dunia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya ke orang kripto manapun di ujung dunia, aku tanya, tempat nomor 1 di dunia buat aku melakukan transaksi jual beli cryptocurrency itu di mana? Orang pasti sebut Binance. Kenapa Bapak Ibu? Karena Binance itu nomor 1 di dunia, gitu ya Bapak Ibu. Yang punya itu siapa? Namanya Pak CZ. Ya, Bapak Ibu silakan browsing-browsing, itu orang terkaya nomor 136 di dunia. Kemarin pas acara B20 di Bali, dia diundang untuk jadi tamu terhormat, tamu kehormatan sebagai pembicara Bapak Ibu sama orang-orang kelas dunia lah, kayak gitu Bapak Ibu. Diundang sama Pak Jokowi ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, dan kabarnya di Desember kemarin ini ada istilahnya banknya di Indonesia itu dibeli sama Binance gitu Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, wah Binance ini terbesar banget lah Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tanya BCA gitu ya, kenapa Anda banyak banget orang-orang itu percaya dengan BCA seperti itu? Karena pertama kredibilitasnya dan kedua dia terbesar di Indonesia, bahkan di Asia gitu Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Binance itu bukan terbesar di Indonesia, dia terbesar di dunia nomor 1. Nanti Bapak Ibu silakan cari-cari sendiri. Yang ketiga resikonya adalah koin crash ya Bapak Ibunya. Makanya kita nggak main koin yang aneh-aneh, kita main Bitcoin, Ethereum, BNB. Atau kalau misalnya mau main koin-koin lain, silakan cari yang menurut saya 10 terbesar di dunia masih oke lah gitu. Ya, jadi kita nggak main yang aneh-aneh gitu Bapak Ibu. Clear ya? Nah, nanti Bapak Ibu timbang-timbang lah. Oh ya, satu lagi, pertanyaan saya Bapak Ibu. Kita tidak ada yang tahu ya. Kita berusaha untuk perusahaan kita seumur panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Umurnya panjang dan sebagainya gitu ya. Kalau perlu selamanya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang seperti yang kita harus antisipasi segala kemungkinan dong ya. Anggap misalkan Moonbot tutup perusahaannya, close, ownernya nggak tahu kemana. Saya tanya ke Bapak Ibu semua, gimana dengan nasib uang kalian? Gimana Bapak Ibu? Jawabannya adalah uangnya kan nggak di Moonbot, uangnya ada di sini Bapak Ibu, di rekening Anda gitu loh. Kejawab kan Bapak Ibu? Artinya apa? Moonbot mau tutup ataupun tidak, duit Anda kan di sini. Gitu aja Bapak Ibu. Sip, clear ya? Nah, ini resiko dan tadi ada keuntungan yang saya kasih lihat Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu timbang-timbang, kira-kira worth it atau enggak gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya worth it ya ayo, kalau tidak ya it's okay, tidak ada masalah. Setidaknya di sini saya kasih tahu, oh ada informasi seperti ini gitu Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak dapat informasinya aja, sayang gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, menurut saya sih kalau resiko ini adalah resiko yang wajar. Tidak hanya Anda ini menggunakan Moonbot, tetapi Anda kalau misalkan, oh saya nggak mau menggunakan Moonbot, saya mau beli sendiri. Resiko 3 ini sama Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda. Gitu loh. Jadi ibarat ini Bapak Ibu, resiko ini adalah resiko Anda misalkan mau mau apa ya? Anggap Anda pengendara motor gitu ya. Anda mau mau ke mana gitu ya Bapak Ibu ya. Resikonya adalah apa? Resikonya adalah misalkan Anda jatuh atau bagaimana. Itu resiko yang bakal terjadi gitu Bapak Ibu. Bukan bakal, sorry. Yang pasti akan Anda hadapi juga gitu Bapak Ibu. Tapi kenapa Anda itu istilahnya kayak, ya nggak ada masalah, saya mau ke situ ya saya naik motor aja, it's okay, daripada saya jalan kaki, istilah gitu. Artinya apa? Ini resiko yang wajar ketika saya memang keluar rumah, udah gitu aja Bapak Ibu. Ya, sip ya, next. Ini nggak usah, skip. Nah, ini adalah bukti transaksi. Jadi kalau misalkan di sini ada siapa nih? Ada Pak Adi Syuriana ya, oke. Ceritanya Pak Adi nih. Nah, Pak Adi, saya transfer duit ke Pak Adi gitu ya. Cara Pak Adi ngebuktiinnya gimana? Adalah Pak Adi ngecek mutasi rekeningnya dong. Iya, bener gak sih Pak Ken transfer ke saya gitu kan? Nah, simpelnya kayak gini Bapak Ibu. Yang sebelah kanan, ini adalah Moonbot. Ini Moonbot. Sebelah kiri, ini kayak rekening saya. Ini Binance ceritanya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terjadi di sini adalah kita harus buktikan bahwa transaksi yang tercatat di Moonbot itu harus sama dengan di rekening saya dong, kayak gitu. Oke, kita coba buktikan. Di sini ada ya, ada 8 Januari 16.30.25. Nah, ini sini sama gak Bapak Ibu? 16.30.25. Sama ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Sampai ujung dunia manapun ya. Kalau misalkan dia sampai ujung dunia manapun tidak akan bisa berdebat Bapak Ibu bahwa ini 1000% real Bapak Ibu. Justru kalau dia berdebat, ketahuan yang pinter dan yang kurang pinter siapa.
Ya Bapak Ibu ya. Karena ini data kita ini benar-benar ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi di dalam Moonbot itu juga tercatat di rekening saya, di Binance, di toko kripto, di rekening saya ceritanya gitu loh. Oke, clear ya? 1000% tidak bisa didebat lagi ini. Kalau didebat malah ketahuan kurang cerdas gitu Bapak Ibu. Next ya. Ini contoh transaksi kita Bapak Ibu. Buy sell, beli jual, beli jual, beli jual, semua berjalan otomatis. Ya mereka buy di bawah, sell di atas, buy di bawah, sell di atas, semua berjalan otomatis Bapak Ibu. Nah ini contoh kita menggunakan Binance Bapak Ibu. Next ya. Di sini Bapak Ibu kita ada dua perusahaan, Moonbot dan juga SIP. Perusahaan kita ada dua ya, PT Maju Untuk Negeri yang mensuplai Moonbot dan juga PT Sukses Integritas Perkasa yang dimana kita bergerak di bidang kecantikan ya Bapak Ibu ya. Pak, maksudnya apa ini Pak? Oke, karena memang perusahaan, yang berbasis digital, yang berbasis jaringan juga Bapak Ibu ya, itu tidak bisa berdiri sendiri di Indonesia. Makanya kita sistem official partner. Owner-nya sama namanya Pak Michael Tanudireja ya Bapak Ibu ya. Dan, kita sudah tergabung di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, bukan AP2LI, tapi APLI Bapak Ibu, di mana memang sudah diakui oleh World Federation Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika membeli produk Moonbot, Bapak Ibu akan dapat dua produk secara sekaligus. Dapat produk Moonbotnya dan juga Bapak Ibu akan dapat produk serum wajah juga Bapak Ibu. Jadi gampangnya kalau saya ngomong ke orang, kamu dompet tebal tapi wajah kamu ganteng dan cantik juga gitu Bapak Ibu. Jadi balance gitu loh. Ya singkat cerita seperti itu Bapak Ibu. Owner-nya sama. Sip. Nah, bagaimana sistemnya, Pak? Oke, di sini kita ada 3 paket, ada Basic, Advance, sama Pro. Bedanya apa, Pak? Oke, Basic ini sama seperti kalau tadi Indomaret itu franchise-nya 5 tahun, di sini Bapak Ibu punya 3 tingkatan. Kalau Basic 2,3 itu 1 tahun, Advance itu 11,5 itu 7 tahun, sedangkan Pro itu 23 juta itu untuk seumur hidup. Jadi 1 tahun, 7 tahun seumur hidup. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu ya. Saran saya buat Bapak Ibu, silakan coba yang manapun, terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah mantep, silakan paket Pro, karena paket Pro ini adalah paket yang terbaik. Tapi buat Bapak Ibu yang belum yakin, silakan Basic atau Advance dulu. Karena tidak ada gunanya Anda ngeliat-ngeliat, ya, kita tidak punya demo account atau bagaimana untuk Anda coba, gitu ya Bapak Ibu ya. Coba aja paket terkecil dulu, kalau Anda tidak cocok, ya udah tidak usah di-renewal. Tapi kalau Bapak Ibu cocok, silakan upgrade aja. Atau Bapak Ibu kalau misalkan setahun sudah selesai dipakai, Bapak Ibu renewal lagi silakan. Ya, tapi yang perlu saya katakan adalah Basic, Advance, sama Pro, ini tingkatannya berbeda. Tingkatan itu artinya ada fitur-fitur yang ditambahkan ketika Anda ambil paket yang lebih besar, gitu Bapak Ibu. Contoh paling sederhana, di sini ada yang namanya step. Step ini apa? Step ini maksudnya gini Bapak Ibu, setiap kali turun 1% harga, maka dia akan beli. Masuk step 1, turun 1%, step 2, turun 1%, step 3, gitu Bapak Ibu. Jadi averaging, buat Bapak Ibu yang nggak ngerti nggak apa-apa. Intinya adalah, jarak setiap step itu kurang lebih 1%. Kalau 35 step, artinya 35%, kurang lebih seperti itu. Jadi, seandainya harga kripto itu turun lebih dari 35%, maka Anda akan mengalami yang namanya floating atau masa tunggu tadi, yang saya jelaskan resikonya Bapak Ibu. Ya, 35 step berarti kurang lebih 35%. Tetapi kalau Advance sama Pro, di sini ada Ultimate Mode, 100 step. Di sini 100 step. Maksudnya apa? Kalau jarak 1%, 1 stepnya 1%, berarti 100 step kurang lebih 90-100% lah ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nggak harga kripto drop 100%? Mungkin. Tetapi mungkin nggak kalau misalkan koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, 3 terbesar di dunia itu ternyata drop? Ya bisa terjadi sih Bapak Ibu. Sama seperti saya ngomongin, emas mungkin nggak sih harganya jadi 100 perak? Bisa aja terjadi, tapi hampir tidak mungkin kalau menurut kita loh ya. Kenapa? Emas itu udah too big gitu, udah terlalu besar. Sama seperti Bitcoin. Masa sesuatu yang berharga seperti hampir nyentuh 1 miliar bisa turun lagi ke 100 perak sih? Hampir nggak mungkin dong, nggak masuk di logika dong seperti itu. Jadi artinya apa? Dengan Ultimate Mode ini, kita bisa profit di setiap level harga. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, dan di sini nanti fitur-fitur semakin lengkap, ada namanya grouping koin, trailing profit, auto staking, auto saving dan sebagainya. Intinya Bapak Ibu nggak usah pusing ya. Silakan coba dulu aja atau misalkan sudah mantap, paket terbaiknya itu di paket Pro. Kenapa Bapak Ibu? Nih contoh, Basic sama Advance ini harga 5 kali lipat, tapi Anda dapat 7 tahun. Harusnya 5 tahun dong, ya kan? Nah, kalau misalkan Advance ke Pro, Anda bayar 2 kali lipat. Harusnya dapat 14 tahun dong, tapi Anda dapatnya seumur hidup. Udah sesimpel itu. Fitur lebih lengkap, harusnya kita berharap dengan optimalisasi fitur-fitur yang ada, profitnya juga semakin besar. Pak, 23 juta mahal atau murah, Pak? Saya kasih tahu Bapak Ibu. 23 juta dibagi 12 bulan. Sebulan nggak nyampe 2 juta. Anda bayar karyawan aja lebih daripada itu. Selama setahun 23 juta gitu ya. Karyawan Anda setelah 1 tahun Anda selesai bayar gitu ya, dia akan berhenti kerja. Tetapi Bapak Ibu bayar 23 juta selama 1 tahun. Maka Bapak Ibu dilayani seumur hidup. Murah atau mahal? Bisa diwariskan lagi.
Murah dong. Oke, next. Nah, ini ada, robot di luaran sana lah, istilahnya dia mahal lah, kurang lebih 18 juta setahun dan tidak ada paket seumur hidupnya. Sesimpel itu. Oke? Nah, oke terkait produk, ada yang mau nanya dulu sebelum saya lanjut? Saya kasih, 30 detik. Tidak ada? Oh, tidak ada, saya lanjut. Oke, Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu seperti ini. Kita balik dulu ke slide paling awal, saya mau ngasih lihat ini. Coba yuk kita kita sama-sama melihat Bapak Ibu, bahwa ada loh peluang-peluang seperti ini nih. Nih, peluang-peluang seperti ini. Oh, harga dari 158 naik ke 19.000, dari 3.000 naik ke 69.000. Sekarang harga kurang lebih 20.000 dan kalau misalkan beneran terbang ke 250.000. Nah, di sini ada peluang-peluang besar yang di mana harga bisa naik sampai puluhan kali lipat. Saya anggap aja 10 kali lipat ya Bapak Ibu ya. Karena di sini naik 23 kali lipat, di sini naik ribuan kali lipat. Di sini harusnya kalau sampai jadi 1 juta ya Bapak Ibu ya, berarti ini naik 50 kali lipat. Tapi saya ngomong, kita naik 10 kali lipat aja. Saya tanya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu punya duit berapa? Misalkan seperti itu. Oke, saya punya 10 juta. Naik 10 kali lipat aja, duit Anda jadi 100 juta. Pertanyaan saya, Anda kaya atau tidak? Anda punya 100 juta di zaman sekarang, 100 juta itu kaya atau tidak? Menurut saya nggak kaya loh Bapak Ibu. Anda untung, tapi Anda tidak kaya. Contoh, Anda punya duit 100 juta, naik 10 kali lipat, duit Anda jadi 1 miliar. Anda kaya atau tidak? Saya rasa 1 M pun bukan patokan Anda kaya loh. Kenapa? Zaman sekarang 1 M itu nggak bisa beli rumah, Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu adalah punya duit 100 miliar, naik 10 kali lipat, jadi 1 triliun. Oke, itu Anda kaya. Anda punya 1 triliun, naik 10 kali lipat jadi 10 triliun. Oke, itu Anda kaya. Tapi siapa di sini yang punya duit sebanyak itu? Kebanyakan dari kita, termasuk saya, kita tidak punya duit sebanyak itu. Artinya apa? Di sini ada satu peluang baik, Bapak Ibu. Ada satu peluang baik, di mana Moonbot ini, ya, saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Eh, sama seperti Bapak Ibu ini punya satu project, istilahnya, sorry, Anda itu cobain makanan, wah mie ini enak loh, istilahnya ada makanan enak. Habis makan ya di satu tempat, Anda pasti kasih tahu ke saudara, ke orang tua, ke adik dan sebagainya, "Dek, ini kamu cobain deh, bakmi ini enak banget loh." Pertanyaan saya, setelah adiknya nyoba bakmi itu, emang Anda dibayar sama tukang bakminya? Kan enggak, ya. Sama seperti Anda nonton film bagus, Anda kasih tahu, "Bro bro bro, kamu harus nonton film ini, bagus banget." Pertanyaan saya, emang Anda dibayar sama si tukang bioskopnya? Kan enggak, yang filmnya kan enggak dikasih komisi dong, Anda enggak dibayar gitu loh. Buat apa Anda share? Karena Anda merasa itu bermanfaat, ya, untuk orang yang Anda bagikan informasi itu. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu, Anda pasti akan memilih salah satu, basic, advance, atau pro, gitu ya Bapak Ibu ya. Anda merasakan, oh nyoba, enak ya, bermanfaat ya. Tetapi ketika Anda ngasih tahu, ini bagus loh Dek, gitu loh. Cocok loh Dek, gitu loh. Aku yakin kamu pasti cocok Dek, gitu. Akhirnya dia join, Anda dapat sesuatu. Nah, di sini adalah kita mau ngomongin tentang dahsyatnya bisnis afiliasi kita Bapak Ibu. Oke, lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, saya tahu Bapak Ibu semua, kebanyakan dari kita termasuk saya sendiri, kita itu ya lumayan lumayan terjebak gitu ya, bukan terjebak lah, sorry. Ya maksudnya ada jalan yang kita tempuh itu biasanya jalur yang linear, di mana kita bekerja di bawah satu perusahaan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin awal gajinya 10 juta, terus tahun depan naik dikit jadi 10 juta lewat sekian, 10.500.000 atau 11 juta. Kemudian tahun depannya lagi naik 11.500.000 atau 12 juta. Naik lagi tahun depan 13, 14, 15 ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mau sampai kapan? Bapak Ibu mungkin pensiun di usia anggaplah 60 tahun Bapak Ibu ya. Nah, habis itu apa? Income Anda mati, istilahnya berhenti gitu ya, tetapi pengeluaran jalan terus jalan terus jalan terus. Atau bahkan selama proses perjalanan hidup kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak ada yang tahu. Ketika ini terhenti Bapak Ibu, terhenti. Apa yang terjadi? Income jalan terus ya. Keluarga istilahnya juga butuh uang dan sebagainya. Sedangkan perusahaan yang merekrut kita istilahnya mereka tinggal cari orang baru aja yang lebih muda ya, yang lebih paham teknologi dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya yuk coba kita melek, kita buka pola pandang kita, pola pikir kita bahwa ini kita harus bangun loh yang namanya exponential income. Ya, di mana mungkin awal-awal itu orang akan menganggap, "Ih, si Ken nih istilahnya udah income gede, enak-enak, harganya naik, income-nya, gajinya naik terus, memang sih nggak banyak gitu ya, tapi kan gajinya udah gede." Iya benar Bapak Ibu. Tetapi, di sini saya akan
Coba yuk kita bangun yang namanya exponential income. Kita bangun satu bisnis Bapak Ibu. Ya, bisnis yang kalau misalnya Anda buka bisnis di luar sana, resikonya ya cukup besar menurut saya gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau di sini Bapak Ibu, kita sebenarnya bermitra sama SIP gitu loh, dengan perusahaan kita gitu Bapak Ibu. Mungkin awal-awal income Anda nggak seberapa besar, tapi lihat Bapak Ibu, harganya naik terus, naik terus, naik terus. Mungkin awal-awal Anda akan dikatakan, si Ken nggak cerdas, income udah enak-enak, dia malah keluar. Nggak, saya nggak keluar sih. Cuman ini anggap aja sebagai sampingan dulu sampai di satu titik. Income Anda sama bisnis Anda itu gajinya sama dan akhirnya apa? Income Anda naiknya linear tetapi melalui bisnis ini Anda mendapatkan exponential income. Bahkan ini bisa diwariskan buat anak cucu Anda gitu Bapak Ibu. Ini adalah dahsyatnya bisnis afiliasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita tergabung di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh ya gampang kita adalah perusahaan MLM Bapak Ibu. Wah, Pak, gini Bapak Ibu, yang perlu saya kasih tahu ke Bapak Ibu semua, Pak Ken kan istilahnya orang medis nih, istilahnya ya, masa depannya cemerlang, kata orang sih seperti itu Bapak Ibu. Ngapain sih ngerjain bisnis kayak begini? Ya Bapak Ibu, selama menghasilkan, selama halal, kenapa tidak kan Bapak Ibu ya? Nah, emang sepotensial apa Pak? Asli Bapak Ibu, ini potensialnya gila-gilaan Bapak Ibu. Saya kasih tahu aja, orang-orang itu zaman sekarang, kita udah era apa sih? Era informasi Bapak Ibu. Di mana apa? Ya zaman dulu, orang itu istilahnya yang dikejar itu ada gelar, gelar, gelar. Gelar makin tinggi, masa depan cemerlang, seperti itu. Tetapi zaman sekarang Bapak Ibu, orang sekolah lulusan SMA, SMP, banyak yang jadi miliarder, banyak yang jadi triliuner gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tahu informasi itu lebih cepat dibandingkan orang-orang lain. Dan cenderung orang-orang yang berpendidikan tinggi itu menutup diri terhadap informasi baru karena mereka merasa mereka paling pintar gitu Bapak Ibu. Tetapi saya tidak mau seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini perusahaan konvensional misalkan Anda berjual beli apapun gitu ya Bapak Ibu. Pasti alurnya kayak gini. Pabrik atau supplier ke distributor, ke pedagang besar, ke pedagang kecil baru ke konsumen, ya. Kenapa kita tidak ubah ini Bapak Ibu? Kita ubah bahwa distributor, grosir, dan toko ini tidak diperlukan. Dari supplier atau pabrik, langsung ke konsumen atau ke distributor. Nah, padahal biaya ini Bapak Ibu, itu 60% loh proses perjalanan ini semua. Artinya apa? Kalau ini dihilangkan, 60%-nya buat konsumen aja. Kalau misalkan konsumen ini merasa puas, dia nggak ngasih referensi buat temennya, saudaranya, orang lain. Akhirnya 60%-nya buat dia aja gitu loh. Nah, ini dahsyatnya bisnis afiliasi. Jadi dia itu fokusnya mengefisiensikan jalur pendistribusian produk. Pak Ken, emang sepotensial apa sih bisnis bisnis jaringan? Nih saya kasih lihat Bapak Ibu. Facebook itu dari awal mereka pinter banget Bapak Ibu. Mereka tahu bahwa yang namanya koneksi, namanya relasi itu bisa memperkaya kita. Makanya dia menjualnya apa sih Bapak Ibu? Dia menjualnya itu adalah platform yang bisa menghubungkan kita semua. Akhirnya apa? Facebook itu jadi kaya raya banget Bapak Ibu. Kaya raya banget Bapak Ibu. Ya. Makanya ada ucapan your network is your network. Relasi kita, pertemanan kita itu menentukan dengan tingkat keberhasilan income kita secara finansial. Bapak Ibu coba lihat, orang terkaya 10, 100 di dunia, orang terkaya 10 orang terkaya di Indonesia dan sebagainya. Orang-orang kaya di dunia lah. Mana orang kaya yang tidak punya relasi yang bagus? Rata-rata mereka apa? Punya circle, punya koneksi di mana-mana dan sebagainya. Itu alasannya Bapak Ibu. Your network is your network. Relasi pertemanan kamu itu menentukan tingkat keberhasilan kamu dalam finansial Bapak Ibu. Oke, next ya. Ini contoh Bapak Ibu, orang-orang yang menjalankan bisnis jaringan. Ya, memang ini bukan bisnis keuangan Bapak Ibu, bisnis produk dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu lihat income-nya Bapak Ibu. Ini kalau saya rupiahkan, ini 33 miliar sebulan Bapak Ibu. Ini terbesar di dunia. Ya, ini produk fisik Bapak Ibu, produk fisik. Ya, artinya apa? Bukan produk keuangan itu bisa lebih Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan kita Bapak Ibu. Produk fisik aja bisa dapetin sampai puluhan miliar per bulan, kenapa namanya produk keuangan tidak bisa gitu loh. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini gede banget Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan screenshot, silakan browsing sendiri. Ini dia ngerjain apa sih, ngerjain apa sih? Ini biasa orang ngerjainnya pasangan Bapak Ibu, suami istri. Itu bakal lebih enak banget. Kenapa? Ya istilahnya suami sama istri udah bekerja sama gitu ya. Mungkin apa ya? Ya biasalah kita kalau mau menjalankan bisnis itu kan biasanya kita harus izin suami, izin istri gitu ya. Ketika udah satu visi, udah satu tujuan, mereka kerjakan bareng-bareng. Wah, enak banget itu Bapak Ibu. Pasti enak banget. Ya, ini saya baru ngomongin produk fisik Bapak Ibu. Kalau saya ngomongin produk keuangan, ini lewat Bapak Ibu, lewat. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya.
Produk Moonbot, karena kita jualnya itu bukan produk fisik, kita menjualnya adalah mesin cetak uang, gampangnya gitu. Menghasilkan income kan, Bapak Ibu cuman santai-santai dapat duit, dapat income, oke? Tetapi namanya bisnis networking, namanya bisnis jaringan, memberikan percepatan income gitu ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, namanya kripto, banyak orang yang kaya mendadak gara-gara kripto. Tiga ini di-combine, digabungkan. Moonbot menghasilkan income, networking menghasilkan income, kripto menghasilkan income. Udah, Anda ya, Anda kerjakan ini massive income lah buat kita semua. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, keuntungan pengembangan bisnis, saya lanjut. Nih, Bapak Ibu lihat dulu ya harga-harga ini Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita gini Bapak Ibu, paket basic, Bapak Ibu ingat dulu, basic itu 1,5 juta BV, 1,5 BV. Advance 11,5, dia 7,5 juta. Pro 23 juta. Ini mana nih? 15 juta. Sorry, gini. Jadi intinya gini Bapak Ibu. Basic inget ya, 1,5 juta. Advance itu 7,5 juta. Pro itu 15 juta. Basic 1,5 BV. Advance 7,5 BV. Pro 15. 1,5, 7,5, 15. Basic, Advance, Pro. Oke? Ingat aja. 1,5, 7,5, 15. Nah, contoh. Di sini saya mau ngasih contoh dengan Pak siapa nih? Dengan Pak, di sini ada siapa? Pak Eko, misalkan Pak Eko. Oke, sip. Halo Pak Eko. Nah, contoh nih di sini ya, contoh. Pak Eko di sini saya nanya dulu nih, Pak Eko join paket apa misalkan gitu ya. Oh, Pak Eko joinnya paket Pro. Nah, oke, berarti Pak Eko dapetin jatah 20% nih, 20%. Pak Eko misalkan joinnya paket basic, jatahnya 10%. Oke, jadi paket yang menentukan Pak Eko itu adalah paket yang Pak Eko ambil gitu ya. Jadi Pak Eko nih ceritanya ngajak saudaranya misalkan ya. Pak Eko Pro ngajak saudaranya ambil paket Pro gitu ya. Dek, bagus. Kamu ikut ya. Ini bagus loh, Moonbot misalkan seperti itu ya. Pak Eko Pro ngajak paket Pro. Maka Pak Eko karena paket Pro jatuhnya 20%. Adiknya. Saudaranya join paket apa? Oh, paket Pro juga berarti 15 BV, 15 juta. Maka Pak Eko dapat 3 juta. Sesimpel itu. Oke. Tetapi kalau misalnya di sini Pak Eko basic ngajak saudaranya paket Pro ya, Pak Eko karena basic jatuhnya 10%, Pak. Nah, tapi karena yang diajak paket Pro jatuhnya 15 juta. 10% dari 15 juta, Pak Eko dapat 1,5 juta. Nah, tapi kan yang dibagiin baru 10%, Pak. Perusahaan tetap keluarin 20%. 2,5%-nya buat advance terdekat, 7,5%-nya buat pro terdekat. Maka tetap 20% yang dikeluarin sama perusahaan. Pak Ken, saya nggak ngerti begini-beginian. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jujur, saya mendalami ini sampai berhari-hari buat saya bisa pahamin semuanya secara keseluruhan. Saya yakin kalau misalkan Bapak Ibu sudah cocok dengan produknya, Bapak Ibu pasti akan ada sesi khusus untuk membahas ini lagi. Kalau misalkan memang niat untuk jalanin. Tapi it's okay. Setidaknya saya kasih tahu dulu ke Bapak Ibu, oh ada loh peluang seperti ini gitu. Jadi seandainya Bapak Ibu one day di satu hari pingin coba jalanin, Bapak Ibu udah tahu, oh ada sistem seperti ini toh, gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini kita sistemnya binari, bina kanan, bina kiri, Bapak Ibu. Artinya, misalkan di sini ada Pak Eko nih ya. Pak Eko punya 2 tim kiri sama tim kanan aja. Nah, ingat ya, basic itu 1,5 kiri. Di sini ada orang join basic, di kanan ada orang join basic. Nah, 1,5 ketemu 1,5, maka dapat Pak Eko 5% dari 1,5, 75.000. Nah, tapi lain kondisi. Kalau Pak Eko di sini Pro, di kiri ada orang join paket Pro, di kanan ada orang join paket Pro, entah di kedalaman berapapun, maka 15 ketemu 15, maka Pak Eko akan dapat 5% dari 15, 750.000. Dan yang menariknya di sini adalah, kalau misalkan di tim kiri sama tim kanan ini, ternyata dia bergerak. Pak Eko dapat orang ini, dapat orang ini. Orang ini jalanin bisnis gitu ya. Jalanin bisnis dan sebagainya. Maka setiap ada omset masuk kiri sama kanan, Pak Eko akan dapetin 750.000, 750.000, 750.000. Bayangin, kalau misalkan di sini ada 1.000 pasangan kiri dan kanan, maka Pak Eko akan dapat 750.000 kali 1.000, 750 juta. Ini kan gede banget gitu Bapak Ibu, ya. Dan ingat juga Bapak Ibu, ini berlaku kalau misalkan Anda paket Pro. Kalau Anda paketnya basic, maka meskipun di sini ada orang yang join paket Pro kiri dan kanan, akan terhitung basic. Oke, clear ya Bapak Ibu? Kita lanjut. Nggak ngerti nggak apa-apa Bapak Ibu. Seenggaknya Anda lihat, oh ada kayak gini, Anda terpapar dulu Bapak Ibu. Oke? Nah, di sini karena sistem kita binary nih, saya pakai nama Pak Eko lagi ya, sorry ya Pak ya. Nah, di sini ada kaki kiri, ada kaki kanan. Ada omset masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, omset yang masuk, kalau misalkan 10 BV kiri, 10 BV kanan, maka Pak Eko naik posisi bronze. 50 BV kiri, 50 BV kanan, Pak Eko naik posisi silver. 100 BV kiri, 100 BV kanan, Pak Eko tur ke Korea, gold Bapak Ibu. Ya,
"Pak, tapi kan ngumpulin omset ini nggak mudah, Pak." Kata siapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan punya satu orang kiri, satu orang kanan yang bergerak aktif, omset ini nambah sendiri kok. Karena ini adalah omset tim, bukan omset yang Anda cari sendiri. Gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda gold, satu paket pro berapa BV? Satu paket pro itu 15 BV Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau gold, Anda cuma butuh 7 orang paket pro kiri, 7 orang paket pro kanan. Sesimpel itu aja Bapak Ibu. Anda langsung dapat tur ke Korea. Pak, 7 orang ini harus cari sendiri nggak? Jawabannya enggak. Kalau misalkan tim Anda bergerak, ya istilahnya omset ini pasti tercapai dengan sendirinya gitu Bapak Ibu. Contoh, saya sekarang gold Bapak Ibu. Memang belum tinggi, tetapi di sini saya sudah masuk loncatan pertama saya Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya, kalau Anda selanjutnya adalah eksekutif, dapat hadiah tur ke Dubai, 500 BV kiri, 500 BV kanan. Tur ke Eropa, 1000 BV kiri, 1000 BV kanan. 5.000 BV kiri, 5.000 BV kanan, dapat triple eksekutif 187,5 juta. Diamond dapat 375 juta, 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan. Udah nggak apa-apa. Ya, intinya Bapak Ibu tahu dulu. Oh, ternyata ada peringkat-peringkat seperti ini tuh, ya. Bisa dapat hadiah ke Korea, ke Dubai, ke Eropa, dapat duit, dapat duit, dapat duit gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini kerjanya nggak sendiri loh ternyata. Anda baru tahu nih sekarang, gitu Bapak Ibu. Oke, dan orang-orang suka nanya, "Pak, saya di sini ada sistem tutup poin nggak?" Jawabannya nggak ada. Anda mau kerjakan ini selama 10 tahun, silakan. Anda mau ngerjakan ini selama 5 tahun, silakan. Anda mau diamond-nya selama 1 tahun lebih cepat lagi, silakan juga Bapak Ibu. Goal saya tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai diamond. Dan saya antusias banget Bapak Ibu. Dan ada juga yang nanya, "Pak, kalau saya dapat Korea, Dubai, Eropa, saya harus milih salah satu ya?" Jawabannya enggak. Anda berangkat semuanya. Nah, itu yang enak Bapak Ibu. Karena banyak di luar sana itu Anda harus milih salah satu. Mungkin ada banyak orang yang bilang, "Pak, saya ke Korea mah saya bisa biaya sendiri. Saya ke Dubai mah bisa biaya sendiri. Saya ke Eropa mah bisa biaya sendiri." Benar Bapak Ibu. Tetapi apa nggak enak kalau misalkan bisa dibayarin dan berangkatnya nggak sendirian lagi, berangkatnya rame-rame sama tim kerjanya. Itu kan asik banget, ya kan? Nah, goalnya adalah mencapai posisi diamond. Kenapa? Ketika Anda sudah diamond, gampangnya Anda sudah jadi mitranya perusahaan, jadi rekanan kerja. Kenapa? Misalkan omset perusahaan itu adalah 100 miliar, Anda sebagai diamond, Anda dapat 3,5 miliarnya, 3,5%-nya. Diamond-nya ada 10, Pak. 3,5 miliar bagi 10. Sesimpel itu aja. Double diamond, triple diamond, sama crown, udah nggak usah terlalu dipikirin. Masih jauh, Bapak Ibu. Tapi singkatnya, kalau Anda crown, Anda dapat 4-4-nya. Triple diamond dapat 3-3-nya, crown dapat 4-4-nya. Gitu. Lanjut ya. Next. Kalau misalkan Anda menjalankan bisnis jaringan yang berbasis produk, selesai sampai di sana. Makanya saya bilang 33 miliarnya yang tadi saya kasih lihat, itu mah kecil gitu. Bukan kecil, sorry maksudnya butuh proses tetapi kita sangat mungkin terjadi. Kenapa? Namanya bisnis produk, udah income-nya mentok sampai yang 3 yang ini aja nih. 1, 2, 3, 4. Udah sampai situ doang. Mereka tidak ada yang lain-lain lagi, Bapak Ibu. Tetapi karena kita bisnis keuangan, terutama di bidang cryptocurrency, nah di sini yang saya suka Bapak Ibu. Makanya saya kerjakan. Jujur, kalau ini bukan bisnis keuangan, saya nggak masuk. Karena saya bukan orang jaringan sebenarnya. Tetapi saya tahu potensinya sebesar apa. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada namanya bagi hasil. Bagi hasil. Sebesar berapa? 80, 20. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, saya ganti orang. Ini ada siapa lagi? Bu Jenny, misalkan Bu Jenny. Halo Bu Jenny. Oke. Nah, Bu Jenny, misalkan Bu Jenny ini saya ngajak sendiri. Bu, join ya. Oke, Bu Jenny join gitu ya. Bu Jenny sebulan ada untung $1.000 misalkan. Sorry, $100 misalkan seperti itu. 1.000 deh. $1.000 untungnya Bu Jenny. $800 itu jatahnya Bu Jenny. $200 itu jatahnya bukan saya sih, jatahnya Moonbot. Seperti itu ya, diambil sama Moonbot gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi pertanyaan saya gini Bapak Ibu. 80-20 kan ya. Profit 1.000, 800 jatahnya Bu Jenny, $200 itu jatahnya saya gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini. Duit Anda di mana? Duit Anda di rekening Anda gitu ya. Trading Anda di mana? Trading Anda di rekening Anda. Profitnya di mana? Profitnya di rekening Anda juga. Gimana caranya? Anggap saya ini Moonbot. Gimana caranya si Moonbot bisa ngambil jatah 20%-nya dari rekeningnya si Bu Jenny? Dari rekening Anda. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak bisa. Kenapa? Ya iyalah, kalau bisa itu bahaya. Masa saya bisa ngambil 20% jatah saya langsung saya comot dari rekening Anda? Itu kan bahaya. Iya kan? Bahaya. Kok bisa diobrak-abrik, kok dia bisa narik, bisa withdraw? Itu bahaya dong. Ya kan? Nah, makanya di sini kita ciptakan satu sistem namanya adalah wallet credit. Di sini adalah dompet terpisah nih.
Sistemnya itu kayak Anda itu isi pulsa dulu nih ya di dompet kreditnya, supaya setiap kali Anda profit di rekening, saya, si Moonbot ini, saya nggak usah ambil dari rekening Anda. Anda nggak usah transfer ke saya. Saya tinggal ambil aja potong kredit pulsa kredit Anda, saya potong dikit. Ya, 20%-nya saya ambil dari pulsanya ya, Bu, gitu istilahnya. Dan ketika Anda profit lagi, saya tinggal ambil lagi, ambil pulsanya lagi ya, Bu, dikit saya potong, gitu loh. Jadi Anda pastikan kredit ini jangan sampai habis. Kalau habis, ya robot Moonbot itu mogok kerja, gampangnya kayak gitu. Ini tuh kayak bensin ya. Kalau mobil nggak ada bensin mogok, ya ini sama. Moonbot tidak kreditnya kosong, dia mogok kerja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Anggap kredit ini cepat habis. Setelah Anda isi sebulan habis. Kira-kira Anda senang atau sedih? Jawabannya harusnya supaya menyingkat waktu. Jawabannya harusnya Anda senang. Kenapa? Karena Anda profit. Kalau kredit baru akan dipotong kalau Anda profit. Sesimpel itu aja Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau misalkan habis, Anda harusnya senang. Anda akan isi lagi, bulan depan habis lagi, Anda senang lagi. Kenapa? Profit Anda lebih banyak lagi. Karena 80-20, kalau kreditnya habis, berarti profit Anda lebih besar lagi dong. Gampangnya kayak gitu. Dan setiap kali Anda isi kredit, Anda akan ada biaya sebesar 10%, minimal $10. Kalau Anda isi 100, kena potong 90 ya, masuk 90. Kalau Anda masukin $50, kena potong 10, yang masuk 40. Anda masukin $200, yang kena potong 20, Anda masuknya 180. Sesimpel itu aja. Sorry ya, ini wah saya harus cepet nih. Oke, nah $10 atau 10%-nya lari kemana? Nah, larinya adalah ke mereka yang punya posisi. One star ini yang ke Korea, ini yang ke Dubai, ke Eropa, dapat duit, double diamond, triple diamond, sama crown. Ya, singkat cerita ini peringkat-peringkat yang tadi Bapak Ibu. Yang Korea, Dubai, Eropa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, $10 ini buat mereka yang punya posisi yang sudah berangkat Korea, yang gold tadi, maka dia dapat 20%-nya, $2-nya. Ya. Ini dapat 30%, 40% dan sebagainya. Ya, intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda ngajak orang, saya ajak Bu Jenny ya, saya adalah one star. Maka tiap bulan Bu Jenny kena potong $10 dari isi kredit, saya dapat $2-nya. Pak, nggak gede dong? Nggak gede. Tapi kalau misalkan ternyata di bawah saya ada 100 orang, saya tiap bulan dapat $200. Di bawah saya ada 1.000 orang, 2 kali 1.000, $2.000. Anyway, di bawah saya itu udah sekitar hampir 200 orang Bapak Ibu. Ya anggap aja ini, 2 kali 200. Ya, tapi masalahnya tidak semua orang itu kan kena potongnya $10 Bapak Ibu. Ada yang kena potong $50 Bapak Ibu. Ya, belum kalau misalkan saya udah peringkat atas, peringkat atas, peringkat atas. Ingat loh, one star ini baru peringkat pertama. Namanya juga one star Bapak Ibu. Namanya juga batu loncatan pertama gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Income sebegitu udah lumayan gitu kan. Next. Nah, di sini saya ajak Bu Jenny lagi. Singkat ya. Bu Jenny, profit sebulan $1.000. Maka saya berhak untuk dapetin 1% dari keuntungannya Bu Jenny, yaitu adalah $10. Oh, Bu Jenny profitnya bukan 1.000, 5.000. Berarti saya dapatnya $50. Sesimpel itu. Nah, tapi saya anggap ya, saya dari Bu Jenny dapat $10. Saya ajak 10 orang yang sama seperti Bu Jenny gitu ya, profitnya $1.000, saya dapat $100. Oh, saya ngajak 1.000 orang seperti Bu Jenny gitu ya, maka saya dapatnya $10.000 tiap bulan. Sampai kapan, Pak? Sampai orang yang saya ajak itu tidak lagi mau menggunakan Moonbot. Tapi kenyataannya apa? Orang kalau profit pengennya nambah, bener gak? Ya sama, saya juga begitu Bapak Ibu. Tapi ingat ya, money management tetap penting ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sampai kapan? Misalkan Bu Jenny saya ajaknya selama 5 tahun, Bu Jenny pakai terus. Berarti saya dibayar sama Bu Jenny tanpa sadar, bukan tanpa sadar, secara tidak langsung saya dibayar sama Bu Jenny 5 tahun. Bu Jenny pakainya 10 tahun. Selama 10 tahun saya dapat gaji dari Bu Jenny. Gampangnya kayak gitu. Ya, oke. Nah, ingat ya, tadi sistem kita apa? Binari, bina kanan, bina kiri. Sisa 2 slide. Ini Bu Jenny. Bu Jenny punya 2 tim kiri sama tim kanan. Timnya ya, misalkan seperti ini, ada timnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, sorry gambarnya jelek. Oke, singkat cerita gini ya. Ini ada orang, ada trading ya banyak ya. Ini ada trading, ada profit dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Nah, anggap Anda sudah punya tim kiri, tim kanan ya. Tidak peduli siapa yang nyari dan sebagainya gitu ya. Bisa jadi Anda dapat limpahan dari saya gitu ya, dan limpahan dari atas saya dan sebagainya, atau Anda ngajak orang, orangnya berkembang gitu ya Bapak Ibu ya. Anggap setelah Anda udah agak lama, Anda dapat profit di grup kiri, di tim kiri $1.000.000, di kanan ada profit sebesar $1.000.000. Ya, maka Anda dapetin keuntungan 1% dari $1.000.000. Anda dapat $10.000 tiap bulan. Wah, gede banget, Pak. Ini saya harus kerja ya? Jawabannya enggak. Ini pasif, pasif Bapak Ibu. Ini bakal gede banget Bapak Ibu, bakal gede banget. Kenapa? Ini bisa jadi lemparan dari saya loh Bapak Ibu. Saya lempar, taruh orang ke bawah Bu Jenny, dan orang yang saya lempar ini masuk dalam perhitungan omset profit Bu Jenny juga Bapak Ibu. Ya, Pak, $1.000.000 kan gede. Bener gede. Tetapi kalau saya ngomongin market kripto, itu $60 miliar dalam 1 hari. Ini $1.000.000 saya bilang sebulan.
Jadi mungkin nggak? Mungkin banget kan? Dan ini kita kerjakannya bukan sendiri, kita kerjakannya sama-sama dengan tim. Jadi harusnya lebih mudah dong. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Anda menyentuh posisi diamond, 5 star, ini diamond ya Bapak Ibu. Anda berhak mendapatkan 2,5% dari keuntungan seluruh pengguna Moonbot, bahkan jika orang itu bukanlah tim Anda. Maksudnya gimana, Pak? Anggap ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Anda diamond, ya Anda biasanya udah punya 10.000 orang gitu misalkan. 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan. Bukan Anda cari sendiri, ini tim kerja Anda. Saya ngomong profit gak usah banyak-banyak, $100 aja tiap orang. Kenyataannya Januari saya $600, ada tim saya dapat $3.000, ya. $100 ini kebanyakan orang sih 100 gitu Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ini ada keuntungan sebesar $1.000.000. Anda sebagai diamond, Anda mendapatkan 2,5% ya. Jadi 25.000 itu buat Anda. 400-500 juta sebulan Bapak Ibu. Tapi ingat loh, pengguna Moonbot itu kan nggak semuanya di bawah Anda. Kalau pengguna Moonbot di Papua, di Kalimantan, Papua gede banget Bapak Ibu, parah. Ini gede banget Kalimantan sama Papua. Ya, artinya apa? Member bisa jadi 30.000, 40.000, 50.000 Bapak Ibu. Dan diamondnya bisa jadi cuman Anda gitu loh. Anda berarti bisa dapetin 4-5 kali lipat daripada ini. Gitu Bapak. Tapi kalau diamondnya ada 2 gimana? Ya udah bagi 2. Diamondnya ada 3 gimana? Bagi 3. Gitu loh. Ya. Double diamond, triple diamond sama crown ini dapat ekstra. Kurang lebih seperti itu Bapak. Ingat loh, kita baru mulai Bapak Ibu. Jaringannya kita baru mulai. Member kita baru 2.000, itu pun yang aktif baru sekitar 700-800 orang. Namanya bisnis jaringan, posisi itu menentukan prestasi. Yang diajak oleh teman-teman Bapak Ibu sekarang, pengundangnya yang kita harapkan adalah, yang kita ajak kepada Bapak Ibu semua adalah Anda. Yuk, mau jadi pionir nggak di bisnis ini? Kita besarkan bisnis Moonbot ini sama-sama. Karena ketika kita jalankan bisnis ini sama-sama, ketika besar, kita juga toh yang mendapatkan hasil panennya. Gitu Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu. Masih ini gak ya? Udah jam 10:30 lagi. Sebentar. Saya singkat. Dikit lagi. 2 menit. 2 menit. Oke Bapak Ibu. Tadi saya ngomongin. Belum loading ya? Oke, loading. Oke. Tadi saya ngomongin bahwa bisnis kita itu ada banyak ya Bapak Ibu. Maksudnya Anda sebagai pengguna nggak mau jalanin bisnis atau bagaimana, ya udah Anda dapatkan manfaatnya, Anda mencetak uang karena kita ada mesin uang ini, Moonbot gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ingat di sini Bapak Ibu, Anda modal kecil, hasil naik 10 kali lipat juga hasilnya Anda tidak akan membuat Anda kaya. Tapi kalau Anda modalnya besar, hasil naik 10 kali lipat, Anda akan kaya raya gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, masalahnya tidak semua orang itu punya duit miliaran untuk masuk sekarang, Bapak Ibu. Makanya di sini ada sistem bisnis yang 8 income tadi yang saya bahas, Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kita sponsor produk, sponsor profit ada, pairing produk, pairing profit kita ada, Whirlpool produk, Whirlpool profit kita ada, kenaikan peringkat ada, rebate kredit ada, total 8, Bapak Ibu. Tetapi yang di sini saya tahu, Bapak Ibu sama seperti saya. Sorry, saya mute dulu. Oke. Nah, tetapi saya tahu Bapak Ibu, kebanyakan dari kita di sini adalah orang-orang yang senang dengan yang namanya passive income, duduk diam dapat duit. Gampangnya seperti itu. Kerja sekali dapatnya berkali-kali. Ya, bukan mendiskriminasi atau gimana, tetapi kalau misalkan biasanya kita jualan, anggap yang paling gampang properti misalnya gitu. Saya tahu properti itu wah, potensial banget bisnisnya. Saya seneng, saya suka banget sebenarnya. Saya suka dengan properti sebenarnya gitu. Nah, tetapi gampangnya gini, Anda menjual atau memperkenalkan ini properti bagus sebagai agent dan sebagainya. Anda dapat persenan, tetapi udah selesai. Anda udah tidak dapat bayaran apa-apa lagi. Seperti itu. Ya. Prosesnya itu putus. Jual putus, selesai. Udah. Gitu ya. Anda udah transaksi sekali, udah. Anda dapatnya cuma sekali. Tidak dibayar berkali-kali. Tetapi di sini yang kita suka adalah kita memperkenalkan orang sekali, kita dibayarnya berkali-kali. Nah, di sini saya mau bahas. Sebenarnya ada sponsor profit juga, cuman saya nggak hitung. Di sini pairing profit, ada Whirlpool profit, ada namanya rebate kredit. 3 ini yang bisa memberikan passive income buat Anda. Ya, saya coba hitung. Anda kalau udah posisi diamond, Anda itu kurang lebih yang tadi saya bilang, 5.000 kiri, 5.000 kanan. Maka Anda dapat 10.000 orang. Oke. Bonus rebate kredit, 10.000 ini dikalikan dengan $1 aja. Ya, tapi kenyataannya sebenarnya dikalikan $6. Tapi saya asumsikan ini Anda mengalami namanya breakaway. 10.000 kali $1. Anda dapat 150 juta sebulan. Oke? Nah, bonus pairing profit 1%. Ya, Anda dapat 1%. Pairing 5.000 kiri, 5.000 kanan, 5.000 orang.
Tetapi tiap orang saya asumsikan $100 aja, nggak usah gede-gede. Kenyataannya ada yang 600, ada yang $3.000. Saya bilang $100 aja. Anda dapat $5.000 tiap bulan. Yang ketiga, bonus worth full profit. Tadi saya udah hitungin ya, 2,5% dari seluruh pengguna Moonbot. Anggap aja $25.000 sebulan. Saya anggap ini udah paling minimal, Bapak Ibu. Ya, artinya setelah ini minimal, ini angka minimal $100 doang, ini saya anggap angka minimal juga $1. Dengan angka minimal saja, Anda kalau serius jalankan bisnis di sini, Anda bisa dapetin $30.000 sampai $40.000 sebulan. Sekitar 450 sampai 600 juta sebulan. Kenyataannya, saya pakai angka minimal, dan yang saya bahas di sini income-nya cuma 3. Kenyataannya kita ada 8 bonus. Artinya, kalau Anda sudah diamond, Anda income miliaran pasti di tangan Bapak Ibu. Menurut saya loh. Oke, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang istilahnya income besar-besar di luar sana gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ya, bisnis jaringan ya Bapak Ibu ya, terutama orang-orang yang biasa bisnis jaringan, wah Pak, ini teman saya ada yang income-nya miliaran per bulan Pak. Betul, betul. Iya, benar. Besar, besar, bagus, bagus gitu ya. Tetapi pertanyaan saya, itu kalau tim kerjanya itu berjalan. Timnya berjalan, timnya istilahnya jualan dan sebagainya, timnya makin berkembang dan sebagainya, baru dia dapetin income. Yang saya ngomong di sini $30.000, $40.000 sebulan adalah kalau misalkan kita semua berangkat jalan-jalan ke Dubai, ke Eropa, ke Korea gitu Bapak Ibu. Kita semua berangkat jalan-jalan. Tidak ada yang bekerja, tetapi kita masih dapat $30.000 sampai $40.000 sebulan. Dan ingat, ini bisnisnya bisnis real. Kenapa saya ngomong gitu? Transaksi kita real. Yang ngebayar itu market, bukan bandar. Bedakan antara, buat orang yang ngerti trading, bedakan antara spot dengan future. Spot itu yang ngebayar market. Future itu yang ngebayar adalah bandar. Kita adalah spot market. Yang ngebayar itu market. Ada perdagangan jual dan beli. Tetapi kalau yang namanya future, tidak. Memang keuntungan future itu lebih besar. Tetapi spot itu yang ngebayar market, Bapak Ibu. Oke? Perusahaan kita bukan perusahaan baru. Perusahaan kita adalah perusahaan yang per Februari ini tanggal 21. Ini tanggal berapa? 2 hari lagi. Perusahaan kami, PT SIP, berulang tahun ke-6, Bapak Ibu. 6 tahun. Kita sudah 6 tahun. Gitu, Bapak Ibu. Hampir 6 tahun nih 2 hari lagi. Ya. Perusahaan kita baru, perusahaan kita sudah lama, tetapi ini proyek kedua kami. Kira-kira Bapak Ibu mau bergabung atau tidak? Silakan tentukan. 500 juta, 600 juta per bulan pasif. Kalau digabung mungkin miliaran per bulan atau bahkan puluhan miliar ya, I don't know gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau, ayo coba hubungi pengundangnya. Kita diskusi langkah-langkah apa aja yang perlu disiapkan supaya Anda bisa dapetin income kayak begini. Oke, kita kerjain bisnisnya bareng-bareng. It's okay, gampang kan? Maksudnya semua dapat support lah. Sudah siap sistemnya, Anda mau online, offline silakan. Ketiga, tidak ada target dari atasan. Anda mau kerjainnya itu setahun, 5 tahun, 10 tahun baru diamond, silakan. 4, saya juga sibuk, Bapak Ibu. Jujur, saya sibuk banget, Bapak Ibu. Tetapi jam kerja di sini fleksibel. Kalau saya disuruh kerja di 2 perusahaan berbeda, wah, setengah mati. Tetapi di sini karena jam kerjanya fleksibel, saya pulang kerja saya masih bisa kerjain ini. Sabtu Minggu saya masih bisa kerjain dan sebagainya. Tidak ada alasan, intinya seperti itu. Yang penting kita mau atau tidak. Yang kelima, tidak peduli latar belakang. Saya punya Saya punya member yang istilahnya tim yang istilahnya mungkin hanya lulusan SMP, SMA gitu ya. Ada yang usianya tua, usianya muda, laki, perempuan, semua bisa mengerjakan Bapak Ibu. Bahkan pengusaha sekalipun ada yang ngerjain bisnis ini Bapak Ibu. Dia punya klinik kecantikan. Dia punya klinik kecantikan bekerja sama dengan, ya namanya dia berdarah biru sih sebenarnya. Dia ngerjain bisnis ini Bapak Ibu. Artinya potensinya besar Bapak Ibu. Kalau jujur, potensinya kalau nggak besar, sorry. Saya nggak ngerjain bisnis ini pun saya hidup. Hidupnya cukup enak Bapak Ibu. Karena saya jujur, saya sebenarnya adalah orang yang bergerak di industri estetika. Sebenarnya seperti itu. Saya orang medis, Bapak Ibu. Ya. Dan menurut orang kan itu bisnis yang besar, Bapak Ibu. Ya. Tetapi di sini, saya fokus di sini karena potensinya jauh lebih besar, Bapak Ibu. Jujur, kalau tidak besar, saya tidak akan kerjakan. Udah, Bapak Ibu. Ini, nanti Bapak Ibu, saya tinggal aja. Segera bergabung dulu. Basic, Advance, sama Pro, bebas. Nggak ada masalah. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, di sini, kita lagi mau ngebut. Kita lagi mau sprint. Kalau misalkan Bapak Ibu adalah teman sprint kami, ayo. Kalau Bapak Ibu mau merangkak juga nggak masalah. Kita akan support. Tetapi tempo kami, pergerakan kami, saya pastikan setahun ini kita bakal sprint abis-abisan. Kalau perlu
ngebut naik pesawat gitu, Bapak Ibu. Oke? Bulan Agustus ini kita ke Korea sama-sama. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih begitu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, saya buka 5 menit aja ya Bapak Ibu ya. Sorry, saya, nggak banyak nih, sorry waktunya. Ya modus Word, kalau sudah double diamond apakah yang iya dapat. Ini siapa nih Pak, siapa? 076, sip. Jadi kalau sudah gini, diamond dapat 2,5%, double diamond dapat ekstra, gitu ya. Triple diamond dapat ekstra lagi, crown dapat ekstra lagi, Bapak Ibu. Diamond memang butuh waktu, tetapi tidak sulit kalau misalkan Anda bergabung di tim yang tepat. Gitu. Kalau Anda kenceng, wah, gampang lah. Gitu, Bapak Ibu. Gitu, Bapak Ibu. Iya, terima kasih juga, Pak. Oke. Saya foto dulu. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau nanya nggak? Mau terkait produk boleh, mau terkait apa namanya? Siap, terima kasih juga, Pak. Mau terkait bisnis juga ayo. Di sini banyak nih orang-orang yang saya belum pernah ketemu ya. Ngomong-ngomong sorry ya, ini benar-benar nih, saya hari ini sebenarnya nggak sempet. Karena ada keluarga yang lagi berulang tahun, ada juga kenalan saya yang mau nikah gitu Bapak Ibu. Ya by the way yang mau nikah ini upline saya Bapak Ibu. Persis di atas saya, dia mau nikah nih nanti malam. Makanya saya nggak bisa. Bela-belain dong gitu. Oke Bapak Ibu gimana? Ada yang mau nanya nggak? Dahsyat Bapak Ibu. Nih saya mau kasih lihat dashboard saya deh. Nih saya kasih lihat Spotlution saya nih. Nih Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah akun saya Bapak Ibu. Yang kita perkenalkan ke orang tuh begini Bapak Ibu. Oh ya, anyway Bapak Ibu, jangan sampai Moonbot ini Anda mau gabung, mau tidak gabung, Anda mau jalankan, tidak jalankan. Gitu Bapak Ibu. Seenggaknya sharekan informasi ini ke orang-orang terdekat Anda. Jangan sampai ketika nanti Moonbot booming besar-besaran, orang terdekat Anda itu nggak tahu kalau Anda itu gabung. Akhirnya apa? Joinnya ke saya, joinnya ke teman-teman yang lain gitu. Sayang kan? Sayang banget. Harusnya Anda dapat malah yang ngambil orang lain gitu loh Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa pakai Binance, kita pakai toko kripto, kita bisa dua-duanya ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya kan pakai Binance nih, ya kan. Nah, ini kok bentar ya. Ini sinyal. Lanjut nih. Oke, tuh udah muncul ya. Ini saldo saya masih nganggur, ini saldo saya lagi kepake dalam bentuk koin ya. Ini profit saya hari ini berapa nih? Oke, baru 1,1 ya. Oke. Kemarin $16, kemarin lagi 19, kemarin lagi $29. Dan ini semua berjalan otomatis Bapak Ibu. Tuh, transaksinya. Asik banget ya. Sorry, saya mute dulu. Atau mau nanya Pak Adi? Oke, tuh seperti itu. Ini transaksinya kita bisa cek semua. Bapak Ibu kalau nggak percaya, Bapak Ibu bisa buka Binance. Cuma untuk menghemat waktu di sini saya nggak kasih lihat ya. Ini semua Bapak Ibu bisa bandingkan. Justru kalau misalkan ada orang yang debat, ini real atau enggak ya, bandingin aja sama Binance. Kalau dia masih debat, udahlah saya geleng kepala aja. Bukan karena percaya nggak percaya gitu loh. Itu satu fakta yang nggak bisa didebat. Kalau dia debat ketahuan yang kurang pinter siapa gitu. Gitu Bapak Ibu. Nih, modal saya belum besar Bapak Ibu. Ya makanya saya bilang kan, modal 100 juta, modal 10 juta, di sini tidak bikin kaya raya kalaupun harga kripto itu naik 10 kali lipat, 20 kali lipat. Ya, untung sih untung gitu. Kalau misalkan naik 10 kali lipat dari 10 juta jadi 100 juta. Anda punya 100 juta jadi 1 miliar, ya Anda dapat duit cuan banyak gitu ya Bapak Ibu. Tapi tidak bikin Anda jadi orang terkaya di Indonesia atau bagaimana gitu. Anda tidak bahkan 1 miliar tidak bisa buat beli rumah gitu Bapak. Jadi modal saya 5.000 ya Bapak Ibu ya. $5.000 nih ya. Pak, kondisinya gimana nih? Nih, kalau Anda lihat ya. Pak, ini floating ya, Pak? Ini floating ya? Minus 100, minus 81, minus 58, minus 57, minus 35. Pak, ini kan minus, Pak. Harga lagi turun kan? Terus kenapa? Memang namanya market spot. Sorry ya, nadanya. Memang namanya market spot. Kalau nggak floating tuh aneh. Floating itu hal yang terjadi gitu, Bapak. Jadi, mindset yang perlu ditanamkan adalah ketika floating, ketika harga lagi turun, itu kita lagi nabur. Kita lagi nabur, nabur, nabur. Ketika harganya lagi naik, kita menuai. Gitu Bapak Ibu. Turun nabur, naik tuai atau panen gitu Bapak Ibu.
Nah, kalau misalkan saya, harga lagi turun dong, logikanya $5.000 saya lagi minus dong. Jadi tinggal 4.000, jadi 3.000, misalkan kayak gitu kan. Tapi kenyataannya, seandainya saya mau cairkan sekarang ya, kita berhitung deh. Kalkulator mana? Kalkulator. 3966, anggap aja segitu. Tambah 2898. Saya mau cairkan $5.000 saya dengan kondisi rugi. Saya dapat 6.800. 5.000 jadi 6.800, Bapak Ibu. Kok malah cuan? Apalagi kalau harga kripto udah terbang lagi. Wah, itu udah beda cerita, Bang. Udah beda cerita. Ini gila banget, Bapak. Ini gila banget loh. Ya. Wah, bener-bener. Ini by the way, ini kredit ya Bapak Ibu. Ini kredit yang saya bilang karena saldo kita di rekening Binance atau toko kripto kita. Intinya saldo di rekening kita nggak bisa dikotak-katik. Ya udah, kita bikin satu namanya dompet kredit. Gampangnya ini kayak pulsa. Ketika ada keuntungan di trading saya, masuknya kan ke rekening saya gitu kan. Maka Moonbot bisa motongnya di kredit ini. Gitu Bapak Ibu. Isi nggak usah banyak-banyak, kayak ini saya kebanyakan Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak. Oke, saya ngisi kebanyakan nih. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, transaksi terakhir saya apa nih? Transaksi terakhir saya Atom, profitnya $0,22. Berarti kalau dia ada potongan 20%, berarti berapa? 0,04 sekian ya. Ya udah kita lihat. Benar nggak? Nah ini Bapak Ibu. Ini potongannya nih. Ada potongan. Setiap saya profit dipotong. Gampangnya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? 4 menit lagi saya close. Kita bisa gas sama-sama Bapak Ibu di sini. Buat yang tertarik afiliasinya ya. Zaman sekarang semua bisnis afiliasi Bapak Ibu. Semuanya. Membership, member get member, dapat free 1 bulan. Bank aja minta kita carikan nasabah gitu. Atau mungkin ada gak sih teman-teman di sini yang pingin sharing gitu? Saya di sini ada beberapa orang juga yang udah gabung, pingin sharing gitu. Gimana setelah bergabung di sini? Ini Pak 076 ada mau ngomong Pak? Mic-nya unmute tuh. Enggak ya? Oke. Boleh, Bu Elviani, boleh dong. Minta rekamannya. Siap? Boleh, nanti saya bikin ininya. Saya bikin Zoom-nya. Apa? Rekaman Zoom-nya. Saya upload ke YouTube. Iya, terima kasih Bu Elviani. Ini coba dulu bentar. Saya mau ngasih lihat ini nih. Pak, Moonbot ini baru besarnya sekarang di mana gitu kan? Oke, saya kasih lihat. Ini mana sih? Share screen Zoom. Share screen. Nah, bentar ya. Bisa kasih lihat gak ya? Kita besarnya di mana nih? Bentar. Kelihatan lah ya ini ya harusnya. Bentar nih. Oh, ini tim Papua nih Bapak Ibu. Papua nih. Kita di Papua gede banget. Parah. Saya sampai masa kalah sih? Nggak apa-apa, tapi keren banget, keren. Nih, tim Jakarta ya, ini tim Jakarta. Terus, tuh, tuh. Papua mana ya yang kemarin fotonya rame banget loh, parah di Papua. Sampai bingung. Mana nih? Papua. Ngeri Bapak Ibu. Papua bergerak Bapak Ibu. Ya, Papua ngeri banget. Tuh, sebanyak itu di Papua. Terus kalau misalkan saya kasih lihat, bentar ya. Di sini. Mudah-mudahan kelihatan nih, mudah-mudahan. Kelihatan nggak ya? Nih, saya di Jakarta Barat. Ada Tante Rosita tuh, Tante Rosita lagi hadir ya. Nah, ini Bro Ricky sama tim di Bekasi. Ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi nggak ya? Bisa kelihatan nggak ya? Di story chatnya. Ini aku dengan namanya Bro Asta. Terus, ya udah mulai nggak kelihatan. Nah, ini tim Bogor sama Pak Rian. Jadi tim kita ini udah mulai nyebar, Bapak Ibu. By the way, minggu ini saya ke Bandung, Bapak Ibu. Buat yang di daerah Bandung boleh merapat. Ini kita lagi ngumpul di daerah FX Sudirman.
Banyak banget Bapak Ibu. Ini kita di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, kita online offline ada ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya butuh bantuan online ya ayo, mau offline juga ayo. Oke Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 10.45. Saya hitung sampai 10, kalau ada yang mau nanya silakan loh, nggak ada masalah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Jenny mau nanya? Boleh. Ya. Selain pertemuan hari Jumat di Taman Anggrek, Ya, hari apa lagi ya Pak? kita Selasa di FX Sudirman, Ya, hari Selasa. Jumat di Hub Life di Taman Anggrek sih. Terus Bu Uh, Jenny tinggal di mana? Daerah mana? saya tinggal di daerah Kapuk. Kapuk ya. Uh, Sebenarnya kita juga ada di Tangerang sih sebenarnya. Tapi waduh, jauh kan di jauh. Kapuk. Iya, kalau di Jakarta kita 2 Bu. Hari Selasa sama Jumat. Oh, Mm. oh Sama yang sama kalau misalkan tiap hari Sabtu itu nggak tiap minggu. Hari Sabtu itu kan yang kita tiap 3 minggu sekali gitu kan. 3-4 minggu sekali. Itu kita ada pertemuan. di mana Pak? Itu Bu, yang kemarin Bu Jenny datang. Ini Bu Jenny yang kemarin bukan ya? Iya. Enggak. Kemarin saya enggak bisa. Enggak enak. Maksudnya Perutnya enggak enak. ini Bu Jenny yang di Hayamuro kemarin bukan Bu? Yang sama Pak Anjas. Bukan. Iya. Oh Iya, iya, iya. Iya, kita sempat iya. ketemu kan? Iya benar. Oh iya. Maksudnya itu yang tiap Benar. sebulan sekali. Iya. Tapi Itu pertemuan selanjutnya kapan ya Pak ya? Tanggal tanggal 4 11 Maret ya? tanggal 4 Maret. Oh, 4 Maret. Oh, masih lama. Mm-mm. Oke, Pak. Thank you. Ya, thank you juga Bu Jenny. Iya. Gimana Bapak Ibu? Saya hitung sampai 5 kalau masih ada yang mau nanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Happy Sunday. Udah, begitu aja. Oke, Thank you, thank Pak you Ken. semuanya. Thank you Thank you, Bro juga. Ken. Ya, thank you Bu Jenny. Thank you. Oke. Oke, ya bye-bye semua. See you. Oke, makasih. Terima kasih.